Halo semuanya, di pertemuan 3 ini kita akan mulai masuk ke genre cerita, di mana untuk materi kali ini kita akan membahas bagaimana memahami genre cerita dan juga memahami berbagai ciri khas dan contoh implementasi dari genre cerita. Sebelumnya kita harus tahu dahulu apa itu genre cerita, di mana dalam conceptual advertising, iklan itu tidak sekedar menjual produk, tetapi membangun cerita atau storytelling yang menyentuh emosi, relevan dengan audiens, dan juga melekat dengan ingatan. Cerita ini biasanya dikemas dalam genre tertentu agar pesannya bisa lebih fokus, kohesif, dan juga mudah dipahami. Di mana genre itu sendiri merupakan kategori atau tipe cerita yang memiliki ciri khas gaya, struktur, serta emosi yang ditonjolkan. Pemilihan genre itu dapat menentukan tone, suasana, ya, apakah itu nanti akan serius, humoris, emosional, atau heroik, dengan karakter yang bisa ditentukan juga atau siapa yang akan ditampilkan. Genre juga menentukan konflik dan penyelesaian, serta menentukan mood dari audiens yang diinginkan. Berikut adalah genre cerita populer untuk periklanan. Yang pertama, genre komedi, di mana komedi adalah salah satu genre paling populer dalam iklan karena kemampuannya untuk menciptakan sebuah asosiasi yang sifatnya positif dan terlihat baik dengan merek, ya, atau dengan brand atau dengan barang tersebut. Di mana tawa adalah bahasa universal yang membuat audiens merasa nyaman dan lebih represif terhadap pesan. Elemen kunci dari genre ini yaitu memiliki kejutan dan ironi, kemudian memiliki karakter yang keterlaluan atau membesar-besarkan sifat karakter tersebut, ya, untuk masalah atau efek lucunya, jadi tidak umum karakternya. Kemudian situasi yang relatable, dan juga ada beberapa komedi yang unsurnya satir atau parodi. Kalau kita coba aplikasikan secara konseptual, biasanya bisa berupa problem solution dengan twist, bisa masalah sehari-hari, ya, yang disajikan dengan cara yang hiperbola sehingga menjadi lucu, ya. Kemudian lahir produk sebagai solusi yang sifatnya ajaib. Berikutnya, karakter ikonik bisa kita gunakan juga secara konseptual, menciptakan juru bicara atau karakter yang terkesan lucu dan identik dengan mereknya. Atau secara konseptual kita juga bisa menertawakan diri sendiri, ya, di mana merek yang berani menertawakan kategori produknya atau stereotip penggunanya dari merek tersebut yang bisa terlihat lebih jujur dan juga lebih dekat. Contoh beberapa iklan yang menarik yaitu Bukalapak, ya, Ujang Lebaran, dan juga iklan Old Spice, The Man Your Man Could Smell Like. Kapan biasanya genre ini digunakan? Genre ini efektif untuk produk yang sifatnya fast moving customer goods, memiliki layanan telekomunikasi, atau produk yang menargetkan audiens muda. Berikutnya, genre perjalanan pahlawan atau The Hero's Journey, di mana strukturnya naratif klasik, ya, sangat kuat untuk membangun citra merek, ya, atau produk yang inspirasional, tangguh, dan transformatif, di mana pendengar atau audiens atau target audiens secara alami nanti akan tertarik pada kisah perjuangan demi kemenangan yang diraih. Elemen kuncinya biasanya berupa panggilan untuk berpetualang, di mana protagonis atau aktor atau karakter di iklan tersebut dihadapkan pada sebuah tantangan atau masalah besar. Adanya tantangan dan rintangan, kemudian penemuan dan transformasi, dan di akhir adalah kemenangan yang berhasil diraih. Secara konseptual, genre ini bisa diaplikasikan dengan produk sebagai mentor atau senjata ajaib, di mana merek atau produknya diposisikan sebagai alat yang membantu sang pahlawan atau karakter dalam perjalanannya mengatasi masalah atau mengatasi rintangan. Bisa juga dibuat seperti kisah pendiri merek yang menceritakan awal perjuangan hingga akhir kesuksesan. Lalu kisah konsumen nyata, menampilkan kisah nyata konsumen yang berhasil mencapai tujuannya dengan bantuan dari produk itu. Contoh inspirasinya di iklan bisa kalian lihat di Nike, Find Your Greatness,
maupun di Google Search, iklan Google Search. Judulnya Parisian Love. Kapan genre ini cocok digunakan? Biasanya untuk iklan terkait olahraga, teknologi, institusi pendidikan, layanan keuangan, maupun CSR ya, atau Corporate Social Responsibility. Berikutnya genre drama dan kisah mengharukan atau slice of life. Genre ini bertujuan untuk menyentuh hati audiens secara mendalam. Dengan membangun narasi yang emosional, merek dapat menciptakan ikatan yang kuat dan menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan. Elemen kuncinya tentu saja ada hubungan antar manusia, rasa empati ya, untuk membuat kesan tersentuh. Kemudian momen puncak ya, berhubungan dengan drama, dan juga musik serta sinematografi yang membantu meningkatkan mood pengguna atau mood target audience ketika melihat video tersebut. Secara konseptual, genre ini bisa diaplikasikan misal dengan momen spesial atau menampilkan nilai keluarga dan kebersamaan, maupun melalui kampanye advokasi sosial ya. Contohnya bisa iklan Ramayana edisi Ramadan, judulnya Kasih Ibu. Ada juga Thai Life Insurance dengan judul video atau iklan yaitu Unsung Hero yang menggunakan genre drama. Kapan digunakan genre ini? Biasanya genre ini bisa untuk produk asuransi, produk keluarga, kampanye hari raya, maupun merek atau brand yang membangun citra peduli dan empatik bisa menggunakan genre ini. Berikutnya genre misteri atau ketegangan atau thriller, di mana genre ini bermain dengan rasa penasaran audiens. Dengan menciptakan pertanyaan atau ketegangan di awal, maka iklan tersebut dapat dalam tanda kutip memaksa penonton untuk menyaksikan hingga akhir untuk mendapatkan jawaban dari awal ceritanya. Elemen kuncinya bisa pertanyaan pembuka, misalnya melalui situasi aneh atau adegan yang tidak bisa langsung dipahami. Kemudian memiliki alur ya yang meningkat secara bertahap atau ketegangan yang meningkat. Berikutnya adanya petunjuk dan foreshadow, dan diakhiri dengan plot twist atau pengungkapan besar sebagai jawaban dari pertanyaan di awal yang biasanya berupa solusi atau berhubungan dengan si produk tersebut. Contohnya secara konseptual bisa untuk teaser campaign, bisa juga untuk demonstrasi produk yang mengejutkan atau menantang persepsi sesuatu yang mungkin tidak hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ya dengan menggunakan produk atau brand tersebut. Contohnya Apple tahun 1984 dan juga Honda The Other Side merupakan genre thriller yang bikin orang penasaran di awal dan di akhir ditunjukkan produk sebagai solusinya. Kapan biasanya genre ini digunakan? Biasanya cocok untuk peluncuran produk teknologi, otomotif, film, atau kampanye yang ingin menciptakan buzz atau percakapan. Berikutnya genre romantis, di mana genre iklan ini memiliki pendekatan kreatif yang memanfaatkan narasi dan emosi seputar cerita cinta, kasih sayang, maupun hubungan antar manusia untuk membangun koneksi emosional antara audiens dan sebuah merek. Elemen kuncinya berupa pertemuan dan awal momen yang memperkenalkan karakter, kemudian pembangunan koneksi emosional antar karakter, produk sebagai simbol cinta misalnya, kasih sayang, dan juga puncak momen romantis. Kalau diaplikasikan secara konseptual, produk ini bisa sebagai katalisator, ya, sebagai pemicu atau jembatan memulai sebuah hubungan atau memperindah suasana. Produk bisa sebagai bagian dari kenangan, bisa juga untuk membangun aspirasi. Contoh inspirasi penerapan genre ini bisa dilihat di iklan Cornetto maupun iklan Close Up. Kapan digunakan? Biasanya genre-genre ini kalau secara umum di iklan itu digunakan ketika kampanye di hari tertentu, hari kasih sayang, hari orang tua, hari ibu, hari anak. Bisa juga digunakan ketika momen pernikahan maupun perayaan ulang tahun. Berikutnya ini adalah beberapa ciri khas genre dalam iklan konseptual yang lain ya. Mulai dari drama, komedi, inspiratif, fantasi, realistik,
action, dan juga romantis, dimana setiap genre itu memiliki ciri utama, juga mempunyai efek ke audiens dan contoh produknya ya yang umum menggunakan genre ini, sehingga nanti kalian bisa mempelajari kira-kira di conceptual advertising project ini apa sih yang cocok atau yang menarik, atau gimana sih cara menampilkan genre itu untuk produk ya, terutama memperkenalkan program studinya sesuai dengan karakter tujuan dari si iklan program studi tersebut. Berikutnya, kalau terkait dengan aktivitas praktikum, kalian bisa mencari minimal 10 genre cerita ya, beserta ciri khasnya ya, dan juga contoh penerapannya pada iklan di luar dari yang sudah ada di materi ini. Kenapa ini perlu? Biar kalian bisa belajar nantinya genre apa sih yang kira-kira menarik, atau bagaimana cara menerapkan genre ini tetapi tidak meninggalkan pesan di iklan atau merek tersebut. Tetap terlihat unsur genrenya, tapi pesannya juga bisa tersampaikan. Kalian bisa belajar dari 10 genre yang berbeda dengan masing-masing contohnya. Untuk referensinya, di pertemuan ini menggunakan referensi yang sudah ada di PowerPoint. Dan untuk materi selanjutnya, kita tetap akan di genre, tapi akan fokus ke key message, bagaimana mengimplementasikan genre cerita, elemen genre cerita, serta analisis elemen genre cerita dalam iklan. Demikian materi kali ini. Terima kasih.